Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairnisa Azahra, BP 19-10-42-2019. Saya hari ini akan menjelaskan beberapa materi dan soal dari difraksi dan interferensi. Yang pertama ada difraksi. Difraksi ada penyebaran atau pembelokan gelombang saat gelombang tersebut melintasi bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Nah, difraksi ini juga terbagi dua. Yang pertama ada difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal ini terjadi ketika cahaya melewati celah tunggal, sehingga menimbulkan garis terang dan garis gelap. Rumus pada garis terang ini yang pertama ada D sin theta sama dengan lambda dikali M, atau bisa juga dengan D dikali P per L sama dengan M dikali lambda. Yang kedua, kita masuk ke difraksi kisi atau difraksi ganda, di mana kisi merupakan susunan dari sejumlah besar celah sejajar yang lebar dan jaraknya sama. Nah, jika sebuah cahaya monokromatis melewati kisi ini, maka difraksi yang dihasilkan pada layar berupa garis gelap dan garis terang. Nah, untuk rumusnya sendiri, kalau pada garis terang menggunakan rumus D sin alfa sama dengan M dikali lambda, di mana D-nya ini merupakan 1 per N. Nah, N itu jumlah garis persatuan meter. Persatuan panjang. Bisa meter atau sentimeter atau milimeter. Untuk pada garis gelap itu menggunakan rumus D sin alfa sama dengan 2M dikurang 1 kali setengah lambda. Ingat, D-nya itu merupakan 1 per N. Nah, N-nya itu jumlah garis persatuan panjang. Selanjutnya, topik kedua ada interferensi. Nah, interferensi ini adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang saling tumpang tindih pada suatu titik tertentu. Nah, biasanya interferensi ini sebagian besar dibahas untuk gelombang koheren. Nah, koheren di sini maksudnya apabila suatu gelombang yang memiliki frekuensi amplitudo yang sama dan beda fase yang konstan. Ada interferensi celah ganda, di mana penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang koheren. Nah, koheren tadi kan yang frekuensi dan amplitudonya sama dan beda fasenya yang konstan. Jadi sehingga menimbulkan garis pola gelombang yang maksimum dan minimum. Nah, maksimum itu garis terang, minimum itu garis gelap. Sumber cahayanya itu harus monokromatis sehingga hasilnya garis terang dan garis gelap. Untuk rumus interferensi celah ganda ini menggunakan rumus untuk maksimum atau garis terang itu D sin theta sama dengan M dikali lambda, atau bisa juga menggunakan D dikali P per L sama dengan M dikali lambda. Pada garis gelap menggunakan rumus D sin alfa sama dengan 2M dikurang 1 dikali setengah lambda, atau bisa juga menggunakan rumus D dikali P per L sama dengan 2M dikurang 1 dikali setengah lambda. Kita masuk ke contoh soal dalam difraksi dan interferensi ini. Yang pertama ada contoh soal dari interferensi. Nah, contoh soalnya, pada peragaan kuliah, cahaya laser digunakan untuk menerangi dua celah yang terpisah sejarak 0,5 mm. Nah, kita ketahui di mana 0,5 mm itu merupakan D, jarak pisah. Yang kedua, selanjutnya pola interferensi diamati di layar yang 5 meter jauhnya. Nah, 5 meter jauhnya dari layar berarti itu L. Jarak di layar dan garis sumbu ke rumbai terang yang ke-30. Nah, rumbai ke-30 itu merupakan M. Ialah 25,7 cm. Berapakah lambda atau panjang gelombang? Nah, kita buat tiketnya di mana D merupakan
0,5 mm, kita konversikan menjadi meter sehingga 0,5 dikali 10 pangkat 3 meter. L-nya tadi 5 meter, tidak perlu dikonversikan. M-nya yang ke-30, P-nya 25,7 cm. Kita konversikan ke meter sehingga menjadi 0,257 meter. Yang ditanya lambdanya. Kita menggunakan rumus D dikali P per L sama dengan M dikali lambda. Karena dia garis terang. Masukkan angkanya sehingga didapatkan hasil 857 nanometer. Jangan lupa untuk mengubah meter menjadi nanometer, yaitu 1 meter sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Soal kedua tentang difraksi. Ini saya menggunakan difraksi kisi. Contoh soalnya, kisi difraksi dengan 2000 per cm digunakan untuk mengukur panjang gelombang yang dipancarkan oleh gas hidrogen. Pada sudut alfa berapakah dalam spektrum orde pertama Anda harapkan untuk membentuk dua garis yang panjang gelombangnya 434 dan 410 nanometer. Nah, kita buat diketahuinya. 2000 per cm itu merupakan N, di mana N itu kan tadi jumlah garis per satuan panjang. Nah, kemudian kita konversikan menjadi meter sehingga 2 dikali 10 pangkat 5 meter. Selanjutnya kita cari D-nya dengan rumus 1 per N sehingga didapatkan 5 dikali 10 pangkat min 6 meter. Dan diketahui lambda pertama ada 434 nanometer. Kita konversikan menjadi meter sehingga menjadi 434 dikali 10 pangkat min 9 meter. Lambda kedua ada 410 nanometer, kita konversikan menjadi meter menjadi 410 dikali 10 pangkat min 9 nanometer. Kita menggunakan rumus D sin alfa sama dengan M dikali lambda. Pada lambda pertama, kita masukkan lambda pertamanya. Kalau pada kisi ini yang ditanyakan alfanya, jadi kita sin pangkat min 1 dari hasilnya. Pada lambda pertama, kita masukkan lambdanya, yaitu rumusnya tadi D sin alfa sama dengan M dikali lambda. Nah, D-nya 5 kali 10 pangkat min 6 dikali sin alfa sama dengan M-nya tadi 1, yaitu orde pertama, dikali 434 dikali 10 pangkat min 9. Kita pindahkan sehingga sin alfa sama dengan 434 dikali 10 pangkat min 9 per 5 dikali 10 pangkat min 6. Sehingga didapat 0,0868. Alfanya, cara mencari alfanya itu dengan atau sin pangkat min 1 dari 0,0868 ini. Sehingga didapatkan hasilnya 4,67 sehingga didapatkan hasilnya 4,97 derajat. Pada lambda kedua, kita masukkan angkanya, di mana angkanya tadi 410 kali 10 pangkat min 9. Nah, sama dengan cara pertama tadi, sehingga sin alfanya itu menjadi 0,982. Sehingga alfa sama dengan sin pangkat min 1 dari 0,82 ini. Didapatkan hasilnya 4,70 derajat. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga dapat membantu. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.